Selamat pagi ya Bapak Ibu semuanya. Ini udah mulai banyak yang bergabung ya Bapak Ibu. Mungkin bisa kita mulai. Aku tapi mau absen dulu ya Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama aku Mentor Ambar ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah berkomunikasi dengan saya ya di grup maupun secara personal chat ya. Di sini sudah banyak yang hadir ya, mungkin nanti menyusul juga teman-teman yang lain, ada Bapak Agung, ada Bapak Dani, ada Kak Netpor, ada Bunda Nisha, ada Kak Tita, ada Kak Vina, ada Kak atau Bunda Wilis ya. Nanti mungkin banyak lagi teman-teman yang lain. Nah, kita mulai aja nih. Di sini sebelumnya Bapak Ibu semua ada yang udah pernah ikut kelas pintar di sesi sebelumnya? Boleh nanti tulis di kolom komentar ya. Ini sebenarnya dari sesi ke sesi itu keberlanjutan sih materinya ya. Dari yang pertama itu materinya tentang bagaimana cara kita dapetin misi 1 juta pertama menjadi affiliate, terus bagaimana cara menentukan target pasar produk-produk yang mau Bapak Ibu jual. Nah, selanjutnya tentunya kan setelah Bapak Ibu menentukan target ya, target pasar dari produk yang Bapak Ibu jual, Bapak Ibu kan tentunya membutuhkan platform atau bahasanya itu membutuhkan alat untuk mempromosikan produk tersebut ya. Kecuali nanti dari yang promosi melalui mulut ke mulut. Kalau melalui mulut ke mulut, mungkin ya alatnya adalah produk tersebut atau ya mulut kita sendiri gitu alatnya, gitu ya istilahnya. Kalau misal jualnya melalui online, berarti Bapak Ibu semuanya butuh alat untuk menyambungkan promosi Bapak Ibu semuanya ke calon konsumen tersebut. Kalau bahasanya promosi dari mulut ke mulut itu berarti kalau mulut ke mulut alatnya adalah mulut kita, tapi kalau online berarti alatnya adalah platform. Platformnya itu apa saja? Nah, yang mau kita pelajari atau yang mau kita mulai nih Bapak Ibu semuanya, mungkin di sini belum banyak yang bisa jadi CS, yang bisa jadi affiliate TikTok maupun Shopee ya, karena kan syaratnya kan cukup rumit ya kalau misal mau jadi affiliate TikTok maupun Shopee. Nah, kita mulai dari sosial media yang sudah Bapak Ibu punya. Di sini ada yang sudah punya sosial media atau alat komunikasi Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Boleh tulis di kolom komentar ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kan juga komunikasi ke banyak orang ya, atau ke tetangga, ke saudara, dan lain-lain pasti ada ya. Kebanyakan di kita pasti menggunakan media komunikasi WhatsApp ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum Bapak Ibu, kita kan udah belajar nih bagaimana cara menentukan target pasar dari produk yang mau Bapak Ibu promosikan. Nah, selanjutnya kita bisa belajar bagaimana kita mengetahui karakter dari platform atau dari sosmed ya bahasanya lah ya, dari sosmed yang mau Bapak Ibu gunakan untuk mempromosikan gitu. Nah, yang pertama itu tentu aja yang biasa kita pakai sehari-hari itu di WhatsApp. Nah, karakternya itu lebih personal, terus cepat respon gitu kan Bapak Ibu, iya nggak? Kalau misal chatnya di Facebook, di Instagram, di TikTok, di Telegram atau di Shopee, mungkin di Shopee kayaknya bukan buat chat ya. Itu akan slow respon ya, karena kita jarang buka itu. Tapi kalau melalui WhatsApp pasti akan cepat fast respon karena kita setiap hari buka gitu ya. Terus, nah ini cocoknya untuk apa? Cocoknya untuk kita mempromosikan ke orang-orang terdekat yang ada di kontak kita, seperti teman, keluarga, relasi, dan lain-lain yang tentunya nomornya sudah kita saling save gitu. Itu ya Bapak Ibu. Terus ada Facebook. Nah, Facebook itu lebih banyaknya di komunitas, kemudian bercerita Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pernah menemukan nggak orang-orang yang posting di Facebook tapi sambil curhat? Nah, kayak gitu. Jadi di Facebook itu kebanyakan orang-orang yang posting itu orang-orang yang mungkin ya curhat colongan gitu ya. Tapi itu bisa kita gunakan buat promosi. Terus cocoknya itu buat apa ya? Cocoknya buat kita posting produk yang bentuknya testimoni, terus cerita-cerita dari konsumen produk-produk tersebut kayak gitu. Sebenarnya kan bahan promosi itu
udah banyak kita kirim juga kan ya Bapak Ibu di grup gitu. Terus ada Instagram. Instagram itu kalau misal Bapak Ibu ya pakai ya. Tapi mungkin untuk Bapak Ibu mungkin nggak banyak juga yang pakai Instagram. Tapi kalau mau pakai itu bisa banget. Karakternya apa? Karakternya memang kalau Instagram itu ya karakternya anak muda ya. Anak muda, terus yang trending dan lain-lain. Terus dalam bentuk kalau sekarang ya di Instagram itu bentuknya itu kayak hampir sama kayak di Facebook itu kayak reels video yang lebih dari 1 menit kayak gitu. Nah kalau TikTok itu lebih ke edukasi. Nah TikTok itu kan affiliate. TikTok dan Shopee kan syaratnya banyak ya. Mungkin nanti bisa next kita pelajari ke yang selanjutnya. Tapi kita mau belajar langkah pertama kita belajar pakai platform terdekat atau sosial media terdekat yang sering kita pakai gitu ya. Ada Telegram, ada Shopee. Kalau Telegram mungkin nggak banyak yang pakai dan cuma buat tertentu aja ya kebutuhannya. Kalau Telegram mungkin karena nggak semua pakai Telegram gitu. Kalau misal mau bertanya boleh banget ya Bapak Ibu bertanya aja di kolom komentar terlebih dahulu ya. Boleh banget tanya di kolom komentar terlebih dahulu, nanti kita bisa sambil diskusi aja. Tuh. Lanjut, nah tadi kan udah paham nih karakternya sosial media yang kita punya. Ada WhatsApp itu lebih personal ya, lebih pribadi. Bapak Ibu bisa promosi ke keluarga, ke relasi, ke teman yang memang punya kedekatan lebih gitu. Terus di Facebook itu banyak tentang cerita, testimoni, terus orang-orang curhat colongan gitu kan ya. Di Instagram juga kalau memang Bapak Ibu mau pakai Instagram gitu. Terus kita ada punya tadi kan ini kalau misal sebenarnya di WhatsApp itu sama aja cerita itunya tuh promosinya tuh bisa pakai storytellingnya tapi menggunakan cerita dari pengalaman Bapak Ibu sendiri. Misal nih Bapak Ibu sendiri ini kan mungkin udah pernah mengkonsumsi produk-produk yang ada di affiliate ya. Kalau boleh tulis di kolom komentar udah pernah konsumsi produk apa, nanti kita bantu kasih contoh nih. Mau promosi produk ini yang udah pernah Bapak Ibu konsumsi, nanti kita kasih contohnya implementasinya ya di promosi WhatsApp dan Facebook ya. Kita coba fokus di WhatsApp dan Facebook dulu. Ya, misal ada yang udah konsumsi etawalin. Nah, ada yang udah konsumsi etawalin, Bapak Ibu boleh banget nih dipromosikan melalui WhatsApp atau Facebook. Nah, gimana sih caranya biar cerita Bapak mengkonsumsi etawalin dan itu manjur ya, bisa lebih menarik konsumen ya, baik itu konsumen keluarga, terus teman, terus saudara, atau yang secara umum dari Facebook atau marketplace Facebook. Nih, rumusnya ada 3, aku ambil rumusnya itu 3P. Pancing, paparkan, mancing aksi. Maksudnya apa sih gitu kan? Mungkin ini kalau misal secara ini mungkin agak ini ya, agak membingungkan, tapi nanti kita prakteknya lebih enak gitu. Yang pertama itu pancing pakai hal yang menarik yang membuat orang mau tahu lebih lanjut tentang produk itu. Contohnya, ini kan kita contohnya di Ayabus Bapak Ibu. Contohnya yang udah konsumsi Ayabus boleh banget nanti tulis di kok nggak bisa buka komentar ya? Oh itu di situ. Boleh banget nanti tulis di kolom komentar ya Bapak Ibu. Contoh itu produk Ayebus. Nah, yang pertama itu kita pancing dulu di awal gitu. Misal nih, Bapak Ibu udah pernah konsumsi Ayebus, ternyata dari yang matanya buram, terus gampang capek, gampang lelah, konsumsi 1-2 botol itu ternyata matanya jadi lebih jernih, lebih oke, lebih enak untuk melihat layar handphone atau mungkin membaca buku gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pakai di awal judul, misal Bapak Ibu kan udah punya bahan konten yang kita sering share ya di grup ya, atau dari foto Bapak Ibu pegang produknya aja, terus kalau ada Bapak Ibu pegang produknya aja terus difoto gini, terus oke. Terus saya konsumsi Ayebus, mata lelah jadi menghilang gitu. Kan orang-orang pasti akan bertanya-tanya di awal ya, masa sih gitu? Pasti mereka akan lebih menarik
perhatian status Bapak Ibu semua gitu, daripada langsung kayak gini, yuk yang mau order Eyebus kayak gitu. Yang mau order Eyebus emang alasannya apa? Kenapa aku harus order Eyebus gitu kan? Nah, di awal Bapak Ibu bisa pakai namanya ya, kalau bahasa kerennya tuh hook atau pancingan ya. Judul gitu, judul yang menarik, headline atau postingan pembuka gitu. Sering mata lelah, kering atau mulai buram. Nah, itu kan lebih ke iya nih mata aku lelah, emang dia punya apa buat membantu. Nah, ini kita punya ya. Kayak gini, misal Bapak Ibu punya dia udah pernah order Eyebus kan, punya packingnya gini. Misal di foto aja kayak gini sambil dipegang. Berarti kan Bapak Ibu udah tahu kalau Bapak Ibu kan berarti sudah kasih info lah ya ke yang lihat status Bapak Ibu tuh emang udah pernah konsumsi nih, buktinya gitu. Di foto, kalau nggak kayak gini pegang terus di foto. Kayak gini foto. Itu cara gampangnya biar lebih meyakinkan calon konsumen. Misal di awal tadi ya, kalau pakai bahasa Bapak Ibu semuanya bahasa sehari-hari, boleh banget bahasa sehari-hari tuh misal kayak gini. Alhamdulillah banyak banget manfaat yang saya rasakan dari konsumsi Eyebus gitu. Nanti kan orang-orang kan bertanya-tanya, emang apa manfaatnya? Manfaatnya untuk mata gitu bilang. Alhamdulillah saya mendapatkan manfaat yang banyak banget dari Eyebus untuk mata saya gitu. Judulnya kayak gitu. Terus dipaparkannya adalah apa? Tadi tuh misal Bapak Ibu udah kasih judul yang bagus gitu ya, yang unik. Emang apa sih manfaat untuk mata produk itu dari untuk Bapak, misal untuk Bapak Agung gitu ya. Sama Bapak Agung dipaparkan secara pengalaman yang udah pernah Bapak Agung rasakan gitu. Kalau di sini kan lebih ke poin-poin manfaatnya. Nah, kalau Bapak Agung merasakan manfaat dari yang udah dikonsumsi Eyebus ya, ya udah tinggal kayak gini. Tadi kan udah diinfo ini. Alhamdulillah saya sudah merasakan banyak manfaat dari konsumsi Eyebus. Terus orang-orang pasti akan bertanya-tanya, emang apa sih manfaat yang dirasakan sama Pak Agung dari konsumsi Eyebus buat mata Pak Agung gitu kan? Ya udah Pak Agung tambahin lagi, mata saya jadi tidak gampang lelah, mata saya jadi tidak mudah merah, enak untuk membaca dan lain-lain. Itu kan poin-poin yang bisa Bapak Agung sampaikan dari pengalaman yang Bapak Agung rasakan gitu. Jadi nggak harus dari bahan konten yang kita sediakan ya. Juga sudah oke, udah bisa langsung di-share. Tapi alangkah baiknya kalau Bapak Ibu promosi pakai testimoni ya, bahasanya pakai testimoni dari yang udah Bapak Ibu rasakan. Jadi lebih enak juga dan lebih natural gitu ya. Terus habis itu yang terakhir itu pancing aksi. Pancing aksi gimana? Tadi kan udah nih di judul tuh ditambah, di judul tuh kita kasih judul menarik gitu ya, yang membuat orang penasaran sama apa yang Pak Agung sampaikan. Terus di tengah Pak Agung infoin produk itu gitu. Dari testimoni yang Pak Agung rasakan atau dari perubahan yang keluhan Pak Agung rasakan gitu ya, kayak mata aku jadi nggak gampang lelah, jadi gampang membaca dan lain-lain. Di akhir Pak Agung infoin kalau yuk order di sini kayak gitu. Itu bahasa ini ya Bapak Ibu, itu bahasa umumnya. Tapi kalau misal Bapak Ibu mau pakai bahasa sehari-hari mungkin kayak gini, yang punya keluhan seperti saya boleh banget langsung japri ke saya gitu. Nanti baru misal japri, Pak emang itu produk apa? Nah Bapak Ibu bisa langsung tuh di balas dengan, iya ini produk Eyebus kemarin saya beli, kalau mau beli atau mau tertarik beli boleh ke saya, karena di saya itu asli 100%, dapat promo juga dan lain-lain kayak gitu. Kalau di tahap 1 itu udah oke, nah Bapak Ibu semuanya itu sudah bisa memastikan kalau promosi yang Bapak Ibu pakai itu cukup menarik untuk calon konsumen. Contoh misal walaupun memang mereka belum order ya, minimalnya mereka tuh ada yang udah tanya gitu, itu produk apa sih, emang bagusnya buat mata apa gitu. Boleh tulis di kolom komentar mau kasih contoh produk lain apa ya Bapak Ibu selain Eyebus. Misal ada yang udah konsumsi Atawalin, udah konsumsi anaknya udah konsumsi Fitumi, minyak wajih, sabun wajih, boleh ya. Gitu Bapak Ibu ya, yang mau tanya boleh ya. Ini kayak apa ya orang lain. Nah, selanjutnya tadi mungkin
Tadi kalau masih ada yang dibingungin boleh banget ya Bapak Ibu tanya, atau mau nanti mic-nya dinyalakan juga boleh ya. Kita kalau ada orang ini ya. Dari Bapak Ibu semuanya, dari yang tadi saya paparkan ya Bapak Ibu, boleh banget kalau mau ditanyakan atau mau didiskusikan sama Mbak. Di tempat saya yang saya promosikan yang laris itu etawalin misal. Kalau saya mau meningkatkan atau nambah calon konsumen, apa ya strateginya dari yang tadi sudah Mbak paparkan gitu ya misal. Nah selanjutnya, konsisten adalah raja tapi konten adalah raja tapi konsisten adalah ratu. Siapa di sini yang setiap hari promosi atau setiap hari sharing produk-produk affiliate yang Bapak Ibu ini promosikan? Misal tadi kan mungkin Bapak Ibu cuma coba konsumsi 1 atau 2 produk ya, tapi kan kita kan banyak banget nih produknya. Contoh nih, hari kita kan lagi Idul Adha ya Bapak Ibu semuanya. Nah biasanya setelah Idul Adha itu banyak banget keluhan ya, seperti ada hipertensi, kadar gula naik, kolesterol, terus pinggang pada sakit dan lain-lain. Itu bisa dipakai ya Bapak Ibu semuanya untuk Bapak Ibu semuanya ngecek produk-produk yang relate, produk yang bukan keluhan itu Bapak Ibu bisa promosi setiap hari, mungkin 3 kali sehari dan lain-lain. Nanti ya kalau ada tetangga, ada saudara atau ada teman-teman yang mereka punya keluhan itu, mereka akan ingat ke Bapak Ibu semuanya kalau Bapak Ibu semuanya jualan produk yang membantu keluhan orang itu gitu. Jadi misal Bapak Ibu tuh promosi bioinsulif ya. Kalau Ibu tahu bioinsulif itu kan untuk membantu menurunkan kolesterol, hipertensi dan lain-lain ya. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya rutin nih kasih promosi produk-produk itu, pasti orang-orang yang punya keluhan kayak aduh hipertensi saya naik nih karena saya kebanyakan makan ini, terus habis itu pasti akan ingat Bapak Ibu semuanya kalau Bapak Ibu tuh pernah promosi produk itu atau setiap hari promosi produk itu gitu. Terus orang akan lebih percaya dari akun atau orang yang sering update dibanding orang yang jarang update. Pasti orang-orang itu kalau misal mau tanya produk herbal, mau tanya produk-produk yang bestseller di kita kayak Etawalin, Etawaku, Eyebus, terus Waji, Vitamin gitu, pasti ingatnya adalah ke Bapak Ibu semua gitu. Misal di satu RT aja, di satu RT Bapak Ibu punya nyimpan kontaknya gitu ya. Terus Bapak Ibu rutin banget promosi produk itu, pasti tanyanya akan ke Bapak Ibu semuanya. Nggak mungkin tanya ke orang lain ya, karena kan Bapak Ibu semuanya yang selalu promosi gitu. Aduh Bun, kemarin kayaknya aku lihat Bunda ini ya promosi yang buat tulang dan sendi ya, itu harganya berapa ya? Biasanya kayak gitu ya. Atau di Facebook kan kita juga tetap ke connect ya sama saudara jauh, sama tetangga yang temannya, sama relasi yang udah pernah kita kenal gitu sebelumnya. Nah di sini fitur-fitur yang Bapak Ibu wajib tahu ya. Kalau misal Bapak Ibu belum memaksimalkan fitur yang ada di sosial media atau di kayak WhatsApp, Facebook, Instagram, itu boleh banget mulai sekarang bisa dipakai. Kayak di story WhatsApp, kalau di story WhatsApp kan tadi udah saya bilang ya Bapak Ibu, semua orang bisa lihat. Kalau misalnya memang nggak dikecualikan ya, itu umum, harus konsisten setiap hari, minimal mungkin 2 kali sehari dengan bahasa yang Bapak Ibu bisa gunakan. Atau kalau misal memang lagi ribet, lagi banyak kegiatan, boleh banget tinggal langsung share. Jadi ya Bapak Ibu, bukan berarti orang yang cuma nanya hari ini itu adalah orang yang nggak akan pernah beli suatu saat nanti ya. Catat ya, dicatat orang yang mungkin baru nanya-nanya, orang yang mungkin baru tertarik di hari ini, bukan berarti mereka nggak ada niat untuk beli. Orang udah reply produk yang Bapak Ibu promosikan, otomatis orang itu tertarik. Cuma kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu kondisi dari calon konsumen kita. Misal ternyata mereka sebenarnya udah butuh banget produk itu, karena punya keluhan itu, atau memang mereka tuh sebenarnya udah kepengen mau beli. Mungkin di hari itu mereka nggak ada uangnya, tapi mungkin juga mereka akan mengusahakan untuk punya uang buat beli produk itu gitu. Jadi jangan langsung pesimis, jangan langsung menutup kesempatan ya, apa tuh bahasanya opportunity ya.
menutup kesempatan untuk dia cuma tanya-tanya aja nggak mau beli gitu. Dia udah reply, dia udah tanya produk yang Bapak Ibu kan, itu salah satunya dia udah tertarik dan itu salah satu orang yang bisa kita promosikan broadcast. Dia cuma nanya-nanya aja tapi nggak order ya, namanya kan kita nggak tahu kondisi masing-masing kayak gitu. Orang-orang yang mungkin nggak tersambung di WhatsApp ya, kita kan kadang di Facebook kan banyak banget tetangga-tetangga jauh yang kita nggak punya WhatsAppnya gitu ya. Nanti mereka tanya, Kak, aku tanya dong yang kemarin kamu posting itu apa sih gitu misal ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, apakah sudah terkonek dengan platform kita, platform website kulakin.id? Yang belum, tulis di kolom komentar ya, biar nanti teman-teman mentor itu hubungi Bapak Ibu semuanya. Yang udah boleh angkat tangan kayak gini cara angkat tangannya. Yang belum nanti boleh konfirmasi di kolom komentar, saya belum Kak gitu ya. Nah, di website kulakin.id itu sebenarnya bukan platform, tapi lebih ke memudahkan teman-teman atau member semua untuk promosi gitu. Kan kita kan ada yang referral link. Aku sarankan untuk yang memang secara umum di sosial media. Tapi kalau orang dekat gitu ya, di WhatsApp, di Facebook, tetangga jauh dan lain-lain, aku saranin Bapak Ibu tetap pakai komunikasi secara personal gitu lewat WhatsApp gitu ya. Kalau misal Bapak Ibu udah kenal nih, saya kirim nomor WhatsApp saya aja, saya bantu orderin sini gitu. Jadi biar lebih Bapak Ibu semua nanti kedepannya lebih mudah buat prospek buat nanyain lagi, Bun, bulan kemarin udah order etawalin gimana, apakah sudah mendingan gitu, mau order lagi nggak, karena kan produk-produk herbal gitu kan bagusnya dikonsumsi jangka panjang buat pola hidup gitu ya, yang seperti itu. Yang paling penting kan gimana cara Bapak Ibu semuanya narik komisi ya. Jadi promosinya itu bukan cuma sekedar share dari bahan konten yang kita sediakan, tapi Bapak Ibu juga share story dari produk-produk yang sudah Bapak pakai rumus 3P tadi. Nah, kalau mau promosi di Shopee boleh, yang penting Kak Nikodemus ya, itu udah terdaftar sebagai affiliate Shopee. Kalau sebagai affiliate Shopee, nanti kita ada grupnya sendiri yang share bahan konten promosi mentahnya. Itu kan kalau Shopee itu kan bukan platform sosial media ya, tapi lebih ke platform belanja, terus kontennya itu harus dalam bentuk video. Tuh. Kalau affiliate Shopee harus lebih effort edit video, harus lebih effort edit deh kalau di affiliate platform Shopee dan TikTok gitu. Kalau ke Shopee dan TikTok itu biasanya member daftar sendiri sih Bapak. Kita cuma bantu mengarahkan karena setiap akun itu beda-beda ya. Ada yang kendalanya di bagian beda-beda pokoknya deh. Itu tergantung dari platform. Kenapa kita menyarankan untuk member yang baru pemula nggak langsung terjun ke affiliate Shopee dan TikTok, karena itu kan platform dari luar yang banyak banget ketentuannya dan itu di luar dari kontrol ya. Jadi kita hanya mewadahi member-member yang memang udah masuk ke affiliate atau mereka mau terjun ke affiliate dan TikTok, kita arahin, kita kasih fasilitas, ada bahan konten mentahnya, ada grup komunitasnya yang nanti support untuk saling like, komen gitu ya, ada grupnya sendiri nanti. Jadi nanti untuk yang memang mau terjun ke affiliate dan TikTok boleh banget dibelajar terlebih dahulu cara pendaftaran dan lain-lain. Kita sampai arahkannya itu di situ. Facebook Marketplace itu kan kita sama aja kayak yang bahan konten yang disediakan, cuma lebih kalau Marketplace Facebook itu lebih sensitif. Biasanya itu akan banyak pelanggaran karena overclaim dan lain-lain. Nah, kita juga nggak tahu nih kenapa marketplace Facebook itu seperti itu, karena kan sebenarnya di Facebook itu banyak banget iklan-iklan yang tidak senonoh tapi nggak kena ban ya. Nah, sementara yang biasa-biasa aja kadang kena ban. Kita ada satu orang member yang beliau itu sudah terjun ke marketplace. Ini suaranya
marketplace Facebook dan komisinya per minggu itu bisa sampai di 500 sampai 1 juta. Ada namanya Mas Fadila. Kalau Pak Bambang Irawan itu di grup wilayah mana? Kalau Mas Fadilah itu ada di grup wilayah Jakarta. Beliau itu tetap pakai bahan konten promosi dari yang kita kasih, sama aja gitu. Cuma beliau itu sangat agresif posting dalam sehari bisa 30 sampai 50 konten. Gitu, Bapak. Kalau mau langsung nyemplung harus maksimal di situ untuk affiliate marketplace. Tapi kalau mau coba connect ke relasi yang terdekat dulu, boleh banget tadi dipakai saran dari aku ya. Testimoni dari yang sudah Bapak Ibu pakai, produk yang sudah Bapak Ibu pakai. Kalau yang komentarnya banyak berarti salah satunya adalah produk yang winning. Nah, itu biasanya dari ini Kak, dari advertising namanya ya. Jadi advertising itu mereka spending uang untuk iklan gitu. Memang kalau affiliate kan bahasanya affiliate adalah menginfluence ya. Menginfluence atau mempengaruhi. Ya yang paling pertama ya mempengaruhi orang-orang terdekat terlebih dahulu. Baru nanti kalau Bapak Ibu sudah punya branding, pasti mempengaruhinya akan lebih luas gitu. Gitu. Halo, assalamualaikum. Kalau pancing hoax itu gimana contohnya? Waalaikumsalam Pak Bambang. Nah, pancing hook ya. Mungkin kan tadi Pak Bambang mungkin di awal belum bisa mengikuti ya. Kita coba jelasin secara singkat aja ini. Pancing hook itu sama aja kayak judul di awal yang membuat orang itu tertarik sama postingan yang Bapak posting gitu. Contoh nih ya, kan di awal judul biasanya kalau kita share konten ya, kalau kita kirim konten promosi ke grup itu kan pasti di judul awal yang menarik. Kalau di e-books nih contohnya, sering mata lelah, kering atau mulai buram. Ya. Nah, kalau Pak Bambang biasanya udah pernah konsumsi produk apa nih? Belum pernah, cuman pasarkan aja, tawarkan ke orang lain. Oke, berarti cuma masarin aja ya. Nah, ambil dari judul yang menarik gitu. Sebenarnya kalau dari promosi yang udah kita sediakan sih sudah semua ya. Tapi kalau misalnya mau coba contoh nih, yang laris di jualannya Bapak apa Pak? Yang udah terjual bio apa tuh yang anti? Oh, bioinsulin. Insulin sama vitamin. Oh ya, vitamin ya. Vitamal. Nah, bioinsulin itu kan bagus nih buat yang bulan-bulan ini ya. Itulah tadi udah aku sampaikan juga nih Pak. Bioinsulin itu kan buat membantu keluhan hipertensi, gula darah, terus kolesterol dan lain-lain. Itu kan sangat relevan sama ini konsumsi daging dan lain-lain. Itu Bapak bisa loh kalau di bioinsulin di Bapak Rame. Judulnya yang sudah dibuat oleh ini admin. Contohnya makan daging rendah. Idul Adha kemarin bisa meningkatkan kolesterol, antisipasi minum bioinsulin. Yes, betul banget Pak. Contohnya kayak gitu. Jadi itu pakai bahasa sehari-hari yang biasa Bapak gunakan sama calon konsumen atau orang-orang terdekat atau orang-orang yang mau Bapak prospek gitu. Konsumsi daging kambing bisa buat kolesterol naik gitu. Konsumsi bioinsulin gitu misalnya ya Pak kayak gitu. Bapak pakai bahasa yang biasa Bapak Bambang gunakan ke orang-orang yang status gini, promosi atau manfaat daripada bioinsulin nggak sesuai dengan promosinya, maksudnya keterangannya. Situ ditekankan ada di kota di bagian luarnya khusus untuk orang sakit gula atau diabetes. Sementara dia nggak ada sakit gula, dia jadi takut minumnya, nggak kena. Gini, sebenarnya untuk yang punya keluhan gula itu kan biasanya banyak bawaan selain gula gitu Pak. Nah itu ada hipertensi, ada kolesterol, itu biasanya penyakit bawaan dari yang punya keluhan gula gitu. Nah kenapa itu bisa dicantumkan di promosi di online gitu ya, yang punya atau produsen dari bioinsulin, karena biasanya yang punya penyakit gula pasti bawaannya banyak. Bisa jadi ada hipertensi, ada kolesterol, ada gula darah naik, itu penyakit bawaannya. Berarti itu gitu sih. Kalau daripada penyakit diabetes ya. Gimana Pak? Hipertensi sama kolesterol itu ada pengaruh ke diabetes.
Iya, itu pasti nyambung, Pak. Kalau orang yang punya gula itu biasanya adalah orang yang maksudnya lebih ke udah mau komplikasi gitu loh. Pasti secara umum hipertensi dan kolesterolnya itu pasti nggak baik gitu. Lebih ke seperti itu sih. Jadi produk-produk yang ada di Kulakin itu kenapa kalau misalnya kayak kayak Vitumi gitu ya, contoh ya mungkin. Oh, Vitamil misalnya. Vitamil kan secara umumnya itu untuk sereal sehat gitu. Tapi kenapa kita bisa menambahkan isu-isu seperti untuk GERD, mah dan lain-lain itu biar Bapak Ibu itu bisa mempromosikan lebih mudah plus manfaatnya itu lebih luas gitu loh Pak. Ya, karena kan misalnya sereal vitamil itu kan untuk sarapan sehat. Nah, biasanya orang-orang yang punya keluhan seperti GERD mah, mereka itu punya pola makan yang tidak sehat. Nah, itu kan jadi nyambung ya, gitu. Punya pola makan Berarti yang yang sehat. penting yang penting lewat dari uji BB-POM dari Ih, analisis sesuai dengan manfaatnya itu. Jangan cuma sekedar mohon orang nggak kalau takutnya ke dia orang nggak produksi, dari order lagi. kenapa? Jadi kalau orang kecewa nggak sesuai dengan khasiatnya, orang nggak repeat order lagi jadi Nah, kalau produk herbal, kenapa nggak nampak. agak tricky ya, Pak? Agak tricky. Karena produk herbal itu kan, misalnya konsumsi pagi, nanti sorenya nggak langsung sembuh. Nah, kita sebagai orang yang mempromosikan, ini sebenarnya dari dulu banget ya. Dari dulu banget itu kita selalu mengkomunikasikan ini ke member ya, supaya punya mental kalau produk herbal adalah sama dengan pola hidup gitu. Mau konsumsi cuma satu botol, tapi punya ekspektasi langsung sembuh dengan penyakit bawaan yang sudah dari tahun ke tahun itu ini tidak akan iya maksudnya nggak langsung sembuh gitu. Nah dari Bapak kasih informasinya adalah kalau produk herbal yang kita promosikan adalah produk herbal yang bisa dikonsumsi untuk pola hidup jangka panjang. Kalau misal pembelian satu botol tapi langsung merasa aduh nggak mempan dan lain-lain itu persepsi yang salah untuk produk-produk herbal yang 100% alami gitu Pak. Nanti bisa dikomentkan seperti itu. Banyak juga member-member lain yang dari awal itu struggle-nya atau kendalanya di situ. Kak, kok konsumen saya konsumsi baru satu katanya belum mengalami perubahan. Nah, itu kan produk health jangka panjang ya untuk pola hidup gitu. Seperti kita makan sehat. Kalau kita makan sehat, ya otomatis badan kita secara berkepanjangan akan sehat. Tapi kalau misal kita cuma makan sehat sehari terus nggak makan sehat 30 hari, ya sama aja. Yang satu hari itu nggak akan kerasa gitu. Seperti itu. Nanti bisa dikomunikasikan ke konsumen. Ini berlaku juga ya untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Ini boleh banget dikomunikasikan ke konsumen yang mereka punya masalah baru konsumsi satu, baru dulu, tapi nggak ada efek dan lain-lain. Itu bisa banget nanti disampaikan ke calon konsumennya seperti itu atau konsumennya ya. Gitu. Dan persepsinya harusnya ya, Bapak Ibu punya persepsi kalau produk yang alami ya, herbal ya bahasanya ya, itu bukan sama seperti obat gitu. Kalau obat kan mungkin obat nyeri pagi konsumsi, siangnya udah membaik, sorenya membaik, tapi kan itu akan berulang. Dan untuk obat pasti dosisnya akan semakin naik kalau Bapak Ibu konsumsi setiap punya keluhan atau keluhan itu muncul gitu. Ya contohnya aja obat nyeri. Contohnya saja misal antibiotik gitu ya. Antibiotik, Bapak Ibu konsumsi antibiotik dosis ini nanti misal antibiotik terus ya, kita kan nggak boleh konsumsi antibiotik sembarangan gitu. Tapi kalau misal kita konsumsi antibiotik sembarangan, nanti lama-lama kita nggak akan mempan sama antibiotik itu secara pembandingnya aja kayak gitu. Jadi Bapak Ibu harus punya mindset yang seperti itu memastikannya. Gitu. Ya Pak, nanti bisa dikasih edukasi yang Uh, obat okular itu nggak ada efek samping ya? gimana? Kan dia, ya,
Kalau herbal kan nggak ada efek samping, kan bukan kimia ya, Iya, nggak ada betul Bang. kimia. Aja kita makan sehari-hari gitu, Pak. Karena herbal kan Bapak Ibu ini juga kandungannya banyak di contoh di ebus ya. Bapak Ibu itu bisa tahu loh maksudnya bentukan dari bahannya itu apa gitu kan. Nih misal contohnya madu, Bapak Ibu kan tentu tahu madu. Ada ekstrak dari maligut, ada ekstrak wortel, rasanya belum gitu. Jadi Bapak Ibu semua tahu bahan-bahannya di ini. Kalau bahasanya ekstrak adalah sesuatu yang benar-benar udah bagus gitu. Misal Bapak Ibu konsumsi 1 kilo wortel, belum tentu ekstraknya itu udah seon gitu. Jadi yang ekstrak adalah sesuatu yang benar-benar udah intisari dari bahan itu gitu, intisari dari wortel ya. Oh ya, paling cuma berapa mili kayak gitu. Gitu Bapak Ibu, semangat ya Pak Bambang dan teman-teman yang lain, tetap semangat ya. Ya, Percaya makasih. kalau sama-sama Pak. Percaya kalau konsisten pasti akan membuahkan hasil ya. Ini kita banyak banget member yang udah join di 2 tahun, 3 tahun dan mereka sudah mulai sudah mulai menghasilkan dan ya apa namanya? Memanen lah ya dari usaha mereka gitu. Udah banyak yang percaya, udah brandingnya udah kuat gitu. Ada yang 1 minggu udah dapat 3.000, dapat 1 juta, kemarin kan penarikan ada yang udah 1 juta lebih bahkan. Yang penting konsisten dan tetap terus belajar ya. Oke, sekian ya Bapak Ibu, terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Kak Niko, kalau promosi ya ini disesuaikan aja. Kalau saran aku kalau orang terdekat ya promosinya lewat WA aja gitu. Kalau link itu khusus untuk kalau misalnya promosi lewat sosmed yang secara umum gitu, nggak banyak kenal gitu. Kalau misal langsung lewat link referral, Niko itu bisa membangun kedekatan sama konsumen. Itu kekurangannya. Kelebihannya, semua orang itu bisa check out baik yang Kaniko kenal atau enggak. Kayak gitu ya. Gitu. Nanti tergantung itu. Semua tergantung ya. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Ini tinggal 2 menit lagi. Kita tutup ya. Kalau misalnya yang mau ditanyakan, boleh banget ditanyakan ke mentor masing-masing. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan, juga menambah closingan ya tentunya, closingan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, sekian. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.